Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar hari ini. Amin. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam di pelajaran 6 dengan judul Masa Dewasa Nabi Muhammad SAW. Ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Yang kedua, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menikah. Dan yang keempat, peristiwa peletakan Hajar Aswad. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Beberapa pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan menjelang dewasa, antara lain yang pertama, perjalanan ke Syam. Bersama sang paman Abu Tholib, Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam di usia 12 tahun untuk berdagang. Perjalanan ini merupakan perjalanan terjauh Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan inilah bertemu dengan pendeta Nasrani yang melihat adanya tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Pekerjaan yang kedua adalah menjadi penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing milik kerabat dan orang-orang di Mekah. Upah yang diterima beliau diberikan kepada paman beliau Abu Tholib. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi pada masa itu, seperti berjudi, minum minuman keras, berkelahi, maupun berkelakuan kasar dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah menjadi anggota pengurus Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul artinya suatu perjanjian damai dalam menegakkan keadilan di Mekah. Selanjutnya yang kelima adalah berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW dipercaya untuk membawa dan menjual barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid ke Syam. Materi selanjutnya adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW. 4 sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sidik artinya berkata benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik artinya menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah artinya cerdas dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW diberi gelar oleh masyarakat Arab adalah Al-Amin, karena perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW senantiasa dapat dipercaya. Materi yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Masih ingatkah kamu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah diajak paman beliau Abu Tholib untuk berdagang ke Syam saat berusia 12 tahun? Nah, di usia Nabi Muhammad SAW yang ke-25 tahun, beliau kembali ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa dagangan milik Khadijah. Khadijah adalah perempuan yang mulia, kaya raya, dan dia memperkerjakan beberapa laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad SAW karena akhlak beliau, kejujuran beliau, dan kesuksesan beliau dalam memimpin khalifah dagang ke Syam. Oleh karena itu, Khadijah berniat untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah 2 bulan kepulangan Nabi Muhammad SAW dari perjalanan kedua beliau ke Syam, kemudian beliau menikah dengan Khadijah. Ketika itu umur Khadijah 40 tahun, dan umur Nabi Muhammad SAW adalah 25 tahun. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW mempunyai 6 orang anak.
terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir yang keempat, yaitu peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, saat itu keadaan Ka'bah rusak dan hancur. Setiap suku Quraisy bergotong royong memperbaiki Ka'bah yang rusak. Nabi Muhammad SAW turut serta dalam gotong royong memperbaiki Ka'bah tersebut. Ikut pula paman beliau, Abbas bin Abdul Muthalib, membantu mengangkat bebatuan. Ketika pembangunan Ka'bah selesai, kaum Quraisy berselisih paham tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian disepakati bahwa yang paling berhak ialah yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama masuk Masjidil Haram. Maka kaum Quraisy bergembira dan berkata, "Kami ridho, kami rela menerima keputusannya kepada orang yang terpercaya ini." Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkan Hajar Aswad pada kain sorban beliau dan diletakkan tepat di tengah, kemudian meminta setiap kepala suku Quraisy memegang ujung kain sorban tersebut. Nabi Muhammad SAW selanjutnya memerintahkan untuk mengangkat dan membawa sorban itu bersama-sama sampai ke tempatnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mengambil dengan tangan beliau dan meletakkan kembali pada tempatnya. Maka, hilanglah perselisihan karena kebijaksanaan dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Kecerdasan dan kebijaksanaan beliau adalah bagian dari sifat kenabian, yaitu sifat fatonah. Itulah pembelajaran kita hari ini mengenai masa dewasa Nabi Muhammad SAW yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW, yaitu jadilah seseorang yang suka menepati janji, berkata dengan perkataan yang santun, dan jangan pernah menyakiti hati orang lain. Perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW senantiasa dapat dipercaya dan tidak pernah berbohong. Beliau tidak sombong dan sangat rendah hati. Silahkan kalian kerjakan tugas tersebut dari nomor 1 sampai 4. Dapat kalian tulis di buku kalian dan silahkan dikumpulkan paling lambat nanti malam jam 9 malam ya. Sudah akhiri pelajaran kita hari ini, bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.